Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fatpost 7 Podcast, Yaitu tepatnya diskusi tentang topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefanus Krisna Putra Supriyadi. dan saya Adelia Cindy Dasvita. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting bagi kita semua. Kami akan membahas peran masyarakat dalam pemilu dan kecurangan yang perlu diwaspadai dalam pemilu. Tapi, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini. Untuk Kak Diah dan Kak Indi, kami persilakan untuk memasuki tempat. Terima kasih ya Kak Krisna dan juga Kak Adel yang telah mengundang kami untuk datang di podcast kali ini. Saya sangat senang sekali loh bergabung dalam podcast kali ini. Sebenarnya saya juga sangat menantikan untuk kita berdiskusi loh hari ini. Kami juga tentunya. Jadi untuk Kak Diah dan juga Kak Indi silahkan duduk. Dan kami akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemikiran serta wawasan dari narasumber kita. Dan kami akan meninggalkan tempat ini dan memberikan waktu kepada moderator untuk melanjutkan sesi podcast hari ini. Terima kasih kepada Kak Krisna dan juga Kak Adel. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu merupakan salah satu momen yang paling krusial yang ada dalam demokrasi. Sebelumnya, saya ingin sedikit bercerita nih tentang P5 yang diadakan di SMA Negeri 2 Batu yang juga mengusung tema suara demokrasi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu P5 merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini digunakan sebagai kurikulum yang digunakan untuk semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Proyek ini di SMA Negeri 2 Batu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi dalam sebuah pemilu. Nah tentunya, hal ini sangat relevan bukan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk memperdalam pembahasan kita pada hari ini, saya dengan senang hati memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Budi Santoso, selaku mantan Ketua KPPS Kelurahan Songkokerto periode 2004 sampai 2019. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Silahkan memperkenalkan diri Pak, dan jika Bapak berkenan, boleh sedikit bercerita mengenai peran dan pengalaman Bapak selama menjabat menjadi Ketua KPPS. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua RW 4 Kelurahan Songkokerto. Pengalaman menjadi KPPS saya terhitung mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2019. Pengalaman saya menjadi Ketua KPPS mulai dari sistem dicoblos, akhirnya ganti dicontreng, sampai dengan dicoblos lagi. Mulai kertasnya yang kecil sampai kertas yang besar, selebar koran, dan kembali ke kertas yang kecil. Nah, dari sini saya mendapatkan banyak pembelajaran dan juga banyak pengalaman tentang perjalanan pemilu di Indonesia setelah reformasi. Baik, terima kasih Bapak Budi untuk sedikit sharingnya. Tapi kita mau nanya nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri, mengapa sih Pak peran partisipasi aktif masyarakat itu sangat penting dalam keberlangsungan pemilu? Jadi seperti ini, peserta pemilu itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak aktif, masyarakat tidak datang kepada memilih dalam pemilu, maka di situ akan terjadi kekosongan. Artinya tidak ada yang memilih. Kalau tidak ada memilih berarti tidak ada wakil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka hadir memilih, maka wakil yang dipilih itu betul-betul mewakili suara masyarakat. Jadi di sini masyarakat harus berperan aktif. Namun ketika masyarakat terjadi ketidakpercayaan terhadap seorang pemimpin, maka tidak akan ada yang datang. Maka di situ pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang bukan diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu tadi sekilas info mengenai kenapa sih masyarakat itu partisipasi aktifnya sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemilu. Lalu kita beralih ke topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang kecurangan dalam pemilu.
Pak, Bapak ini kan sudah menjabat terhitung 15 tahun. Pasti Bapak sudah sangat memahami tentang bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu. Jadi Bapak bisa nggak menjelaskan kepada kita buat beberapa bentuk kecurangan umum pemilu dan mungkin Bapak sendiri sudah pernah menemuinya di selama menjabat seperti itu. Iya. Jadi kalau secara global di Indonesia memang ada beberapa tempat yang terjadi kecurangan. Khususnya di tempat kami sendiri, alhamdulillah tidak ada. Namun beberapa kecurangan itu memang terjadi karena adanya oknum yang memang menginginkan kekuasaan, dan oknum tersebut juga menginginkan kursi supaya bisa duduk di parlemen. Ada beberapa yang kecurangan yang sering terjadi, yaitu salah satunya adalah politik uang. Di Bagaimana itu, Pak? mana politik uang adalah anggota atau calon tersebut memberikan sejumlah uang kepada masyarakat, kepada pemilih untuk hadir memilih dan wajib memilih dia. Dan biasanya itu terjadi adalah di saat sebelum pelaksanaan, artinya dini hari. Sehingga di dalam masyarakat sering menyebut mereka serangan fajar. Karena pagi-pagi ada yang ngetuk rumah, masuk dikasih amplop, nanti pilih nomor sekian. Itu yang pernah terjadi. Tapi untuk yang lain yang seperti diisukan di media massa yang sampai sebelum dicoblos sudah berlubang, itu di tempat kami sendiri, bahkan kalau di Kota Batu, alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Jadi kita lebih kondusif di Batu karena kesadarannya masyarakat untuk memilih dan untuk menjadi pemilih yang pintar itu sudah tertanam. Sangat menarik ya Bapak ya. Selain itu bagaimana sih kayak peran masyarakat itu dalam mengawasi pemilu dan memastikan transparansi ini berlangsung gitu ketika pelaksanaan pemilu? Ya, jadi pengawas pemilu ada yang ditugaskan dari pemerintah kita. Namun pengawas pemilu sebetulnya adalah masyarakat. Karena masyarakat yang terlibat langsung. Dia datang langsung ke TPS. Dia melihat langsung proses. Dan dia menjadi penyetabil juga. Ketika ada kesalahan, dia bisa langsung ngomong. Ketika ada permasalahan, dia bisa melapor. Artinya, pengawas sebetulnya adalah masyarakat sendiri yang selaku pemilih. Dan dia juga, selain pemilih, masyarakat itu kan akhirnya pengguna. Yang dia pilih, yang kita pilih, akhirnya kan menjadi penyambung lidah kita. Iya. Kalau masyarakat tidak bisa mengawasi proses dengan baik, maka hasilnya juga akan jelek. 5 tahun ke depan menjadi kesulitan bagi kita semua. Tetapi ketika kita mampu menjadi pengawas, mampu menjadi kontrol, sehingga 5 tahun ke depan adalah hasil pemikiran kita semua. Benar-benar dari rakyat untuk rakyat ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Budi Santoso atas wawasan yang telah diberikan kepada kami tentang demokrasi, pemilu, kecurangan-kecurangan yang ada di pemilu, serta langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan masyarakat ini untuk mengatasi kecurangan yang ada di pemilu itu sendiri. Hari ini materinya sangat lengkap sekali ya Bapak, sangat mendukung dengan topik proyek kita yaitu Suara Demokrasi. Terima kasih Bapak, maaf sekali untuk mengganggu waktunya di kesibukan Bapak siang hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih untuk moderator kita Kak Dia dan Kak Indi, dan narasumber kita Bapak Budi Santoso selaku mantan Ketua KPPS dari Kelurahan Sanggokerto. Semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.